Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama peribadatan kita pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Amin. Bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 73. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Kasih Tuhanku lembut. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku nyatalah kasih besar, kasih besar. Kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Yang penat dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat, kasih besar. Walau hatimu cemar, kasihnya lebih besar dan membuat kau benar, kasih besar, kasih besar, kasih besar. Tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Bersama-sama kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam kita hendak membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang maha baik, yang senantiasa memelihara kehidupan kami, lebih-lebih kehidupan iman kami, sebagaimana pada saat ini melalui firman-Mu yang hendak kami baca dan kami renungkan. Kami mohon Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan sabdakan,
sehingga kami dimampukan untuk melaksanakan apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan yang kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan permohonan kami. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan pada saat ini bersama-sama akan kita renungkan, yang akan kita baca dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-24, yang demikian sabdanya. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa-Ku yang mengutus aku. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabdanya dan memelihara serta melaksanakan di dalam segenap hidupnya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberitahukan semua yang akan terjadi, termasuk kepada kita pada saat ini. Seperti di dalam kesaksian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, Tuhan Yesus di dalam mempersiapkan para murid-Nya, Tuhan Yesus juga memberikan pesan supaya para murid itu setia dan taat untuk melakukan perintah Allah, yaitu melakukan tindakan mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengasihi ini bukan soal perasaan, tetapi mengasihi ini adalah suatu tindakan yang konkret, tindakan yang nyata.
di dalam kehidupan yang dijalani oleh para murid atau setiap pengikut Tuhan Yesus Kristus. Karena itu di dalam pengajarannya yang disampaikan kepada para murid, Tuhan Yesus menegaskan bahwa setiap orang yang mengasihi Yesus, pasti orang itu akan menuruti firman-Nya, dan Allah Bapa akan mengasihi orang itu dan tinggal di dalam diri orang itu. Hal ini berarti bahwa siapapun yang mengasihi dan melakukan perintah Allah akan merasakan penyertaan Tuhan yang tinggal atau yang diam di dalam kehidupan orang itu. Maka kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-24, Tuhan Yesus menyatakan hal yang sebaliknya tentang kasih itu. Di sana dikatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengarkan itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan Yesus? Di dalam pengajarannya seperti yang disebutkan pada ayat yang ke-23 dan yang ke-24, yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus adalah tentang perintah baru. Seperti yang sebenarnya perintah baru ini sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum pada bagian ini. Seperti kalau kita perhatikan pada bagian sebelumnya, di dalam Yohanes 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Di sanalah perintah baru itu diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu supaya mereka, para murid, para pengikut Kristus itu saling mengasihi. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengajaran Tuhan Yesus supaya saling mengasihi adalah menjadi pengajaran yang utama. Dan perintah ini bukan perkara yang mudah. Oleh sebab itu, para murid tidak akan dibiarkan sendirian. Maka karena itu pula Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain. Yang disebut sekaligus yang dimaksud penolong yang lain yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus tidak lain adalah Roh Kudus sendiri. Supaya Roh Kudus itu menyertai para murid selama-lamanya. Setelah nanti para murid ditinggal oleh Tuhan Yesus naik ke surga. Kehadiran Roh Kudus yang adalah roh kebenaran yang akan menyertai para murid dan para orang percaya. Inilah yang akan menolong dan yang akan memampukan para murid Kristus, termasuk kehidupan kita orang percaya, ini akan dapat melakukan perbuatan cinta kasih. Demikian pula Roh Kudus yang akan diutus, yang akan mengajarkan. Artinya bahwa Roh Kudus yang akan diutus oleh Sang Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada setiap orang percaya. Dan ini ditegaskan pada ayat selanjutnya, pada ayat yang ke-26, meski tidak kita baca tetapi bisa kita cermati. Bahwa Roh Kudus akan mengingatkan tentang hal-hal yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kehadiran Roh Kudus ini akan menuntun kehidupan setiap orang percaya ke dalam kebenaran dan kesucian. Karena itu kehidupan umat Allah yang dituntun oleh Roh Kudus, orang itu akan diberikan kesabaran.
orang yang dituntun oleh Roh Kudus ini akan bersikap rendah hati, tidak akan mencari-cari kesalahan orang lain, dan tidak akan selalu membenarkan dirinya sendiri, tetapi akan menuruti apa yang menjadi tuntunan Allah menurut kehendak Roh Kudus. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang mau hidup dituntun oleh Roh Kudus, ini akan merasakan dan akan mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan yang dijalaninya. Damai sejahtera yang akan menuntun, yang akan dirasakan, yang akan dialami oleh setiap orang percaya. Dan ini datangnya juga dari Kristus. Meskipun para murid tidak lagi secara fisik bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, tetapi melalui dan di dalam kehadiran Roh Kudus yang menyertai kehidupan para murid, sekaligus menyertai kehidupan orang percaya, ini juga yang akan membuat kita dapat melakukan kehidupan di dalam kebenaran dan kesucian. Sekaligus kita juga akan mendapatkan kekuatan di dalam kita melangsungkan kehidupan yang kita jalani, meski dalam situasi yang sulit, meski dalam situasi yang penuh dengan ancaman, bahkan suasana yang kadangkala menakutkan yang kita hadapi. Karena pertolongan, tuntunan Roh Kudus yang menyertai kehidupan, menjadikan kita berani melangsungkan kehidupan ini penuh dengan kesetiaan dan ketaatan. Dan damai sejahtera Allah akan kita rasakan. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Cukup. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudus yang am, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama-sama kita menaikkan permohonan doa di dalam doa syafaat. Dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami, kita ungkapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu di dalam permohonan yang kami ungkapkan di dalam doa. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah terhenti dan tidak pernah ada habisnya di dalam kehidupan yang kami jalani. Sehingga sampai saat ini Tuhan tetap memperkenankan kami untuk bersama-sama bersekutu di dalam kami menghayati dan menikmati hubungan kami dengan Allah melalui peribadatan yang kami jalani, meskipun masih tetap kami lakukan bersama keluarga di rumah kami masing-masing. Tetapi kami sungguh meyakini apa yang kami lakukan ini pun tidak akan mengurangi makna
dari kasih setia dan berkat Tuhan di dalam memelihara kehidupan iman kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah ungkapan syukur kami juga kami nyatakan di dalam kami melangsungkan hidup dengan sungguh-sungguh mau menuruti, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sebagaimana yang Tuhan sabdakan, yang kami dengarkan dan kami renungkan pada saat ini. Sehingga kami sebagai orang-orang yang percaya, yang Tuhan kasihi, kami juga memberlakukan kasih itu di dalam kehidupan kami bersama-sama dengan banyak orang di sekitar kami. Tidak lupa kami mohon berkat-Mu. Kalau sampai saat ini masih ada banyak kecemasan di antara kami karena COVID-19 yang belum selesai dan usaha yang ditempuh oleh pemerintahan bangsa ini, biarlah Tuhan berkati. Demikian juga kami setiap warga gereja dan masyarakat, biarlah juga dengan sungguh-sungguh mau hidup di dalam ketertiban sebagai bagian di dalam usaha yang kami lakukan di dalam rangka menjaga kewaspadaan dan mendukung apa yang menjadi pekerjaan pemerintahan bangsa ini untuk menghentikan COVID-19. Selanjutnya ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kebutuhan hidup kami. Dan ketika kami mengingat banyak orang di sekitar kami yang semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup, biarlah Tuhan juga berkenan memakai kami sekalian di dalam kehidupan kami untuk berbagi bersama dengan orang yang ada di sekitar kami. Demikian pula setiap pergumulan hidup kami, meski kami tidak mampu mengungkapkan satu persatu atas pergumulan kami masing-masing, tetapi kami meyakini bahwa Roh Kudus yang Tuhan Allah utus untuk menyertai kehidupan kami, Roh Kuduslah yang akan memampukan kami menyikapi segala persoalan dan pergumulan hidup yang kami jalani. Bapa Surgawi, kami menyadari akan keterbatasan kami, yang kesemuanya kami percayakan di dalam kuasa pemeliharaan dan penyertaan Roh Kudus, yang pengharapan kami semua di dalam doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang setia mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari nyanyian Kidung Baru 191, kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelam. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang
Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita mengakhiri kebaktian kita pada saat ini. Mari bersama-sama kita melangsungkan hidup di dalam tuntunan Roh Kudus dan bersama kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selamanya. Amin. Amin, amin, amin. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu.